bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengharamkan azabnya untuk orang yang di hatinya menyimpan Al-Quran. Kadang kita ni aneh, Ibu ya. Kadang cari binantu kok selalu pertanyaan kerajo. Memang kerajo. Kok dokternya alai pesta 2 hari 2 malam di gedung beralek. Tapi kok gari masajidnya mendoa seketik saya. Yang mendabi ayam siku saya. Kok dapat yang gari masajid itulah, kata, dia tidak apa-apa dokter, tapi hafal Quran. Andai manusia nanti punya emas seberat bumi, dan dia akan diazab nih. Dia akan menyerahkan emas seberat bumi itu supaya selamat dari azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Pengurus Masjid Nur, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, nama saya mohon maaf karena agak kurang sehat. Jadi kalau batuk-batuk nanti mohon maaf. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia minimal ada 4 fungsinya. Dan itu disebutkan Allah di surat Yunus ayat 57. Kata Allah, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, wahai semua manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, obat bagi semua penyakit yang ada di hatimu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi minimal Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan Allah dengan 4 fungsi. Salah satu fungsinya adalah rahmat. Itu kata Allah di ayat 58 yaitu Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Disebabkan rahmat Al-Qur'an itu maka bergembiralah kamu. Jadi kata Allah, ketika Al-Qur'an diturunkan Allah, maka kita disuruh Allah bergembira. Bergembiralah. Nah, apa itu rahmat Bapak Ibu? Apa itu rahmat? Dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah menjelaskan begini. Fa iza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah baik-baik dan diamlah. Pasti kamu mendapat rahmat. Jadi kata Allah, bila ada orang membaca Al-Quran, maka diamlah, dengarlah baik-baik, pasti kamu mendapat rahmat. Ini ada Bapak Ibu ya. Semua kita begitu. Kalau ada orang baca Quran, diamlah. Diam dan simak baik-baik. Kadang-kadang ada sebagian kita nih Bapak Ibu, mau takut dah sudah-sudah. Dima duduk mau tak orang baca Quran nyemota aja, orang baca ramah nyemota aja. Padahal beko bisa aja mota rumah. Ya kan? Dari tadi kapai ke masjid lah mota aja. Ibu di masjid mota aja. Keluar di masjid beko mota lo beli. Dan mungko tiba-tiba di mungko pagar setengah jam tangkap lo mota seperti ibu contoh. Ibu bapak, kalau ada orang baca Quran
diamlah sebentar. Diam, simak. Allah suruh begitu. Iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila ada orang membacakan Al-Quran, diamlah. Dengar baik-baik. Janji Allah pasti rahmatnya diberikan kepadamu. Pasti. Dan Bapak Ibu, apa pentingnya rahmat Allah untuk kita? Dalam hadis sahih Nabi menjelaskan, tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak ada satupun manusia yang berhak masuk surga dengan amalnya. Bapak Ibu kalau ingin masuk surga dengan amalnya, tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Amal Bapak Ibu tidak akan cukup mengganti surga Allah itu. Surga itu terlalu mahal untuk diganti dengan amal kita yang sedikit. Bahkan kata Nabi, la nasifu ahlil jannati khairu minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan penduduk surga saja, sapu tangannya lebih bernilai dari dunia dan isinya. Bayangkan istananya Bapak ya. Sapu tangannya saja lebih baik dari dunia dan isinya. Tidak bisa kita bayangkan fasilitas yang lain di surga itu. Itu kenapa di surga itu nanti kata Allah kan begitu ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Nanti manusia akan digiring ke surga itu berombongan. Begitu sampai di depan pintu surga, dibukakan pintu surga itu dan kata Nabi, ketika pintu surga dibukakan itu, manusia terpana, terdiam selama 70 tahun lamanya. Bapak Ibu kalau pintu surga dibukakan nanti, itu Bapak Ibu tangangu 70 tahun. 70 tahun. Kenapa? Mala ainun ra'at. Tidak pernah mata memandang seindah itu. Wala uzunun sami'at. Tidak pernah telinga mendengar cerita keindahan seperti itu. Wala khatara ala qalbil bashar. Tidak ada hati yang bisa membayangkan indahnya surga itu. Tidak bisa dibayangkan indahnya surga itu. Makanya kata Nabi, kalau dunia ini ada nilainya, dibandingkan surga Allah sehelai sayap nyamuk nilai dunia ini. Andai dunia ini bernilai, nilainya sehelai sayap nyamuk dibandingkan surga Allah, masakallahu kafiran surbatama'in. Maka orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah seteguk air pun. Orang kafir, ibadah tidak ada, maksiat banyak, dunia dikasih banyak. Rumah mewah, harta melimpah, kendaraan mewah. Kenapa? Karena dunia itu barang murah, ambillah. Surga Allah itu barang mahal. Hanya orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Makanya Bapak Ibu, surga itu tidak bisa diganti dengan amal kita yang sedikit. Bahkan kata Nabi, saya pun tidak akan masuk surga jika dengan amal saya. Nabi itu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menandingi amalnya. Aisyah bercerita, Nabi itu kalau salat malam, sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Kenapa bengkak kaki Nabi salat malam? Latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Jangan. Kenapa? Karena Al-Baqarah dan Ali Imran itu satu rakaat kadang-kadang. Bapak Ibu kalau salat malam, itu Al-Baqarah itu satu rakaat Nabi baca itu. Itu bakal bangkak kaki Nabi, lamu tagak Nabi. Kalau awak tidak ya inna atena qul huwallahu 2 rakaat kan. Nah, tidak akan bisa ibadah kita menandingi Nabi. Kata Nabi, itu pun tidak akan masuk surga jika dengan amalnya. Tidak akan masuk surga jika dengan amalnya. Apa yang membawa orang masuk surga kata Nabi? Illa ayataghammadani Allah birahmatihi, kecuali rahmat Allah. Jadi membawa orang ke surga itu satu saja sebabnya rahmat Allah. Itu kenapa orang kalau mati doanya Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Boleh jadi dia tidak punya amal. Amalnya tidak ada, dosanya banyak. Tapi dengan rahmat Allah dia bisa masuk surga. Dan Bapak Ibu, ternyata kata Allah, rahmat Allah itu ada pada Al-Quran. Itu kenapa kata Allah tadi, faiza quri Al-Quran. Kalau ada orang membaca Al-Quran,
maka dengarlah, diamlah, la'allakum turhamun, pasti kamu mendapat rahmat. Apa pasti la'allakum turhamun itu maksudnya? Pasti kamu masuk surga. Bapak Ibu tidak baca Quran, tidak hafal Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, rajin saja mendengarkan Al-Quran, kata Allah, rahmatnya surga. Betapa hebatnya Al-Quran, Ibu ya. Yang mendengarkan saja itu rahmat, surga. Apalagi yang membaca, apalagi yang menghafal, apalagi yang mengajarkan. Oleh karena itu, pada malam ini saya akan bacakan beberapa hadis terkait rahmat Al-Quran, agar Bapak Ibu tidak memandang kecil dan remeh ya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena kadang-kadang kita ini ada sebagian yang aneh, Bapak Ibu ya. Untuk belajar matematik, fisika, bahasa Inggris, itu didatangkan guru-guru terbaik ke rumah untuk anak kita. Ratusan ribu dibayar per bulan, murah saja mengeluarkan uang. Untuk guru mengaji 20.000 sebulan, 6 bulan menunggak bagai. Itu keterlaluan Bapak Ibu itu. Ya, tak? Padahal Bapak Ibu tidak ada kebaikan yang paling hebat selain daripada anak-anak yang belajar Al-Quran. Saya akan bacakan hadis-hadis terkait dengan Al-Quran ini agar Bapak Ibu ya sadar, yakin betapa hebatnya Al-Quran. Wajar kata Allah tadi ya, falyafrahu. Di surat Yunus 58 tadi, bergembiralah kamu dengan Al-Quran. Bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Maka bergembiralah kamu dengan Al-Quran. Pertama, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yaji'u yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itulah penolongmu nanti di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran yang Bapak Ibu baca itu penolong nanti di hari kiamat. Hadis Al-Baihaqi menjelaskan begini. Salasun fi kasibin min misik. Ada 3 manusia yang nanti diamankan Allah di padang mahsyar. Kita ini Bapak dan Ibu akan melewati satu fase namanya mahsyar. Tolong anak-anak Pak yang disundui. Kita akan menghadapi satu fase perjalanan yang disebut mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Nanti baca surah Az-Zumar ayat 68. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Nanti ketika kiamat sudah datang, semua sudah mati, Allah bangunkan malaikat Israfil. Maka disuruh tiup trompet yang kedua, kata Allah. Ketika trompet yang kedua itu ditiup, faizahum qiyamun yanzurun. Semua manusia akan diberdirikan oleh Allah, menunggu akan dihisab. Qiyamun yanzurun namanya. Manusia itu berdiri saja. Berdiri menunggu akan dihisab. Tidak duduk, berdiri. Nabi ditanya, berapa lama kita berdiri di padang mahsyar ya Rasulullah? Kata Nabi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yauma wa khamsuna alfasana. Semua manusia akan diberdirikan Allah di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri kalau tidak percaya. Baiklah ke situ bisa. Jadi para lamu tagak di situ. Kata Nabi, manusia akan berdiri di sana 50.000 tahun. Wallahu alam 50.000 tahun itu di sana atau di sini. Kalau di sini mah pendek. Di sana kalau 50.000 tahun, setahun di sana, sehari di sana, 1000 tahun pula di sini. Matahari didekatkan ke kepala manusia. Tudana samsu ilal abdi kadramil. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Bukan sejengkal. Sejengkal itu jauh tu Ibu. Seukuran tongkat celak mata. Jarak matahari dengan kepala manusia di padang mahsyar itu. Manusia merasakan haus yang sangat. Nanti baca surat Maryam 85-86. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Di padang mahsyar itu manusia kehausan. Yang saking hausnya, leher manusia sebagiannya putus. Itu padang mahsyar. Manusia sebagian lehernya putus. Saking hausnya. Hingga di padang mahsyar itu manusia sebagian minta mati. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Wahai malaikat,
mintakan ke Tuhan, tolong matikan kami di sini. Begitu di surat Az-Zukhruf ayat 77 disebutkan. Tidak ada yang paling dirindukan manusia di padang mahsyar kecuali datangnya mati. Bapak Ibu sekarang takut mati kan? Besok di padang mahsyar berdiri yang paling dirindukan mati. Kenapa? Mereka pernah merasakan mati. Mati itu sakit mati itu. Cuman sakit berdiri di padang mahsyar lebih hebat. Mereka rindu mati supaya berhenti di padang mahsyar itu. Minta mati manusia Bapak Ibu di padang mahsyar itu. Ada juga manusia yang minta ke neraka, kata Nabi. Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Tuhan, pindahkanlah kami walaupun ke neraka, pindah. Rasul kalau maklum masuk neraka. Asal di padang mahsyar lah ke neraka, dan di neraka lah. Begitu teriakan manusia di padang mahsyar itu Bapak Ibu. Tak tanggung payahnya padang mahsyar, cubalah besok. Yo sabana payah Bapak Ibu. Tak tanggung latihnya padang mahsyar itu. Berdiri 50.000 tahun lamanya. Panas begitu, haus begitu, sesak begitu. Tak baju, tak bata rompa, bata lanjang sadonya. Begitu keadaannya. Itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau awak bertelanjang di padang mahsyar itu besok, le tak malu atau nampak diorang. Apa kata Nabi? Wal amru asaddu min ayyahum mazalika. Ketakutan di padang mahsyar itu mengalahkan pikiran itu. Datakan lagi orang dak awak lebih anak pun dak awak dak tahu. Panik di padang mahsyar itu nanti itu. Bapak Ibu dulu ketika gampur kadang dulu, ada orang lari di kamar mandi dia baju ke nak. Leta cari orang baju dulu lari. Awak lari dulu sama-sama dah mari takui. Dah betul. Padang mahsyar itu lebih besok dah mah. Datakan lagi orang baju dak awak dah tu. Dan kata calik ke orang dakwah takwi mengerikan. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah-wajah pada hari itu takut dan tunduk lesu. Itu padang mahsyar. Itu pasti akan kita lalui, kata Nabi, salasun fi kasibin min misik. Hanya ada 3 manusia yang diamankan Allah saat itu. Mereka di tempat yang teduh, sejuk, penuh kesturi. Siapa yang 3 itu? Yang pertama kata Nabi, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah, orang yang membaca Al-Qur'an mencari keredaan Allah. Hebat Al-Qur'an itu Ibu. Yang baca Qur'an itu yang pertama selamat di padang mahsyar itu. Baru yang kedua kata Nabi, wa rajulun azana fi masjidin wa da'a ilallah, orang yang azan di masjid memanggil orang beribadah ke rumah Allah. Jadi yang azan di masjid itu nomor 1 selamat di padang mahsyar nanti itu. Jadi kalau ada yang azan di masjid, anak bujang ambil di penantu cepet. Ya, itu selamat pertama di akhir itu. Yang azan ya. Yang azan. Tetapi ibu suami muazin aman ibu tuh. Ya, makanya apa-apa ialah pensiun minimal asar zuhur tu rajin-rajin azan ke masjid. Ya. Tapi kalau sasa angoklah pendek-pendek angok jangan azan leh. Ya, biarlah mudah-mudah azan tu. Nah, jadi itu buktinya apa? Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu syafi'an li ashabihi, akan datang menjadi penolong di hari kiamat bagi para pembacanya. Manusia pertama yang diamankan, yang diselamatkan Allah di padang mahsyar itu siapa? Rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah, orang yang membaca Al-Quran mencari ridha Allah. Maka Bapak Ibu, coba diaturlah waktunya baca Quran. Kadang kini kok Bapak Ibu, lebih banyak waktu jual HP pada Quran ni. Kena jual HP namun sehari semalam tak berhenti bagai. Quran setengah halaman baru menguak langsung. Kena. Satu. Hadis kedua, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayat. Ada satu surat dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat. Tasfa'u li sahibiha, akan menolong pembacanya dan menyelamatkan dia kelak sampai ke akhirat. Mulai dari proses kematiannya. Kata Nabi, ada satu surat, jumlahnya 30 ayat. Kalau itu dibaca rutin, akan menyelamatkan pembacanya mulai dari proses mati sampai ke akhirat kelak. Matinya lembut, alam barzahnya cerah, mahsyarnya aman, hisab mizan sampai sirat lewat, sampai dia memasuki surga Allah, kata Nabi. Yang 30 ayat ini baca. Sahabat bertanya, apa yang 30 ayat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tabarakallazi biyadihil muluk. Engkau biasakanlah membaca surat Al-Muluk. Nah, ini amal yang ringan Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu mulai hari ini, cobalah jadikan itu amal rutin.
Tidak disebutkan waktu bacanya. Mau baca pagi, mau baca siang, sore, malam, terserah. Kapan ada waktu senggang, bacalah surat Al-Muluk. Cuma 30 ayat. Kata Nabi, itu penyelamat ya seseorang. Mulai dari kematiannya, alam barzahnya, mahsyarnya, sampai dia nanti menghadap Allah. Dengan satu surat. Itu buktinya Al-Quran itu rahmat. Tidak perlu khatam. Tak perlu hafal 30 juz. Tak perlu paham semua. Satu surat saja cukup menjadi penyelamat manusia. Nah, ini Bapak Ibu ya, Nabi sudah kasih petunjuk ya. Tinggal kita mau saja mengamalkan atau tidak. Minimal Bapak Ibu menjelang tidur lah. Bapak Ibu menjelang tidur, bacalah surat Al-Muluk. Lagian sekarang kita akan mudah baca Quran. Ibu dulu orang baca Quran, nih, dibawa ke mana-mana. Berat, besar ukurannya. Kalau sekarang Quran ada di tangan kita, di HP kita. Maka Bapak Ibu di mana duduk, di mana bisa senggang waktunya, bacalah surat Al-Muluk, hadis sahih. Siapa yang fa'u li sahibiha hatta yufara lahu. Diampuni dosanya, diberikan dia kemudahan menuju Allah sampai dia memasuki surganya kelak. Kan luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, hadis Abu Dawud. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, fa innallaha ta'ala la yu'azibu qalban wa afihil Qur'an. Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengharamkan azabnya untuk orang yang di hatinya menyimpan Al-Quran. Ibu bapak, kalau di hatinya tersimpan Al-Quran, kata Nabi, Allah haramkan mengazab orang itu. Mustahil. Bila di hati dia ada Al-Quran, Allah mengharamkan azab untuknya. Masalah Bapak Ibu ya, hebatnya Al-Quran itu. Makanya menjelang mati ini Bapak Ibu, simpanlah Al-Quran di hati Bapak Ibu. Jangan kulullah ina atena, saya tambahlah. Lah 60 tahun umur ina atena kulullah saya dapatnya. Malang mana jadi orang tu. Ya, tambah. Ya Ustaz Abu apa yo dah amu masuk lah Ustaz. Kadang 10 dia apa, cik dia apa 10 lapenya ya. Enggak apa-apa salah. Memang apa Quran kau dari ketek Ibu, dari gaya kau enggak amu lah, dosa lah banyak. Ya kalau menghafal Quran kau kadang-kadang kuat. Hanya hatinya masih tarang baru, belum ada kotoran lewat, kotoran lah banyak. Ya makanya dari ketek kau suruh je menghafal Quran Ibu. Kata Nabi, Allah haramkan azab bagi hati yang ada menyimpan Al-Quran. Itu imam kita tadi saya lihat masih muda sekali ya imam kita itu. Dan berapa banyak Al-Quran dia dadanya begitu. Itu Masya Allah itu Ibu. Tidak akan disentuh api neraka itu. Nabi sebut begitu. Nanti dah jadi menantu itu Ibu. Katalah itu. Ya, kadang kita ni aneh Ibu ya. Kadang cari menantu kok selalu pertanyaan kerajo. Memang kerajo. Kok dokternya alai pesta 2 hari 2 malam di gedung beralih. Tapi kok gari masajidnya mendoa seketik saya. Yang mendabi ayam siku saya. Kau dapat yang gari masjid itulah, ya, dia tidak apa-apa dokter, tapi hafal Quran. Kau dapat. Tapi kalau tidak, ini yang hafal Quran nih. Nabi sebut begitu. Allah haramkan orang yang di hatinya Al-Quran azab. Tidak akan diazab oleh Allah. Diamankan itu rahmat Al-Quran tadi. Kata Nabi apa? Tidak ada orang masuk surga dengan amalnya kan, kecuali dengan rahmat Allah. Itu rahmat Allah bagi para penghafal Quran itu. Tidak akan disentuh api neraka, percayalah. Apalagi kalau dia hafal 30 juz. Apalagi kalau dia mengajarkannya. Yang menghafal saja, yang menyimpan di hati saja begitu ya. Begitu balasannya. Hadis berikutnya, inna lillahi ahli minan nas. Nanti di akhirat Allah akan berteriak, akan memanggil, mana keluargaku, kata Allah. Di akhirat Allah akan berkata, mana keluargaku. Itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahlullah. Memangnya Allah punya keluarga? Siapa keluarga Allah? Ya keluarga Allah jangan dipahami anak istri seperti kita di dunia, tidak. Siapa tuh keluarga Allah? Kata Nabi, ahlul Quran huwa ahlullah wa khassatuh. Mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang mengajarkan Al-Quran, itulah keluarga Allah.
Bayangin Ibu ya. Allah nanti di akhirat itu Maliki Yaumiddin, raja yang memutuskan segala sesuatu. Allah pemilik semua di hari itu. Sekarang datang keluarga raja. Kira-kira tempatnya di mana tuh, Ibu? Masya Allah, Ibu ya. Kalau anak presiden datang ke Padang, kau pasti ribu kurang sadonya, Ibu. Seluruh pejabat di Padang kau ribu kau menyambut. Nah, itu kenapa keluarga presiden? Ini keluarga Allah. Siapa tuh keluarga Allah? Ahlul Quran. Mereka yang belajar Al-Quran, yang menghafal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Itu kenapa kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak ada manusia yang lebih baik kecuali mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya guru-guru mengaji itu, Ibu, itu manusia terbaik. Nabi sebut begitu. Tidak ada manusia yang lebih baik kecuali dari mereka yang mengajarkan Al-Quran. Makanya yang mengajarkan Al-Quran itu, Ibu, itu harus dimuliakan tempatnya setinggi-tingginya. Dulu, Ibu, guru mengaji di kampung dulu, zaman siswa, kalau pergi mengaji ya, Wak, ke surau, itu bantan di apa? Enak. Ambo takana bantan di apa ambo tu? Pergi ke surau ke bantan orang kaya. Tak belapi ayam salah. Bantan. Basarahan namanya. Basarahan mengaji. Buya, ku anak ambo tolong Buya. Tolong Ustaz, ajarnya mengaji. Dia gilo rotan cik. Ko rotan Buya. Ustaz, kok tangkanya gugur. Tak lacuit lo gugur. Kalau lacuit ketik gugur. Sira-sira penggong pak. Enak. Kau salah bekonya lacuit di guru tu mengadu lah pulang mikot tu. Dia tambah dia pak. Buka ke pinggang pak tu. Kenapa? Karena begitu orang dulu menghormati guru mengaji. Kalau diberangi anakku di guru mengaji, orang gaib ko malu je guru tu. Kalau diberangi di guru tu, orang tua itu malu menemui guru itu. Kalau kini tidak, diberangi di guru mengaji, dia cari guru ku dapatnya. Ambo pak, ko ado anak-anak mereka pak, ko ado guru mengaji, memarahi muridnya, karena ingin ini anak ini baik, lalu datang orang gaibnya menyarang guru mengaji itu, tolong serahkan anaknya kapak tu. Apa bau anak apa didik di rumah. Sebab dia apa anak itu sebab dia. Suruh bawa anaknya dia, suruh didik dia di rumah. Bapak Ibu, kami ini guru-guru ini bukan orang gila. Kami ini anak-anak ini kalau salah nasihat. Tapi beberapa kali nak berubah itu akan ada hukuman. Dulu Bapak Ibu ketika kami berajar di surau, talambek saya pas yang subuh tu tagak itik di muka kah. Tangan bebekuan ah. Rotan doang picang mata tu. Tak ada nama lawan. Tak ada orang gaib yang menyerang orang gaib, menyerang guru. Tak pernah ada tu. Kadang jawab kini Ibu, guru mengaji ku tak ada baragu seketik Allah je lah. Allah gaji seketik. Gaji waktu ibu sebulannya. Maja anak tiap hari. Beko anaknya salahnya berang Ibu disarangnya. Saran saya kepada pengurus, kalau ada orang tua yang begitu, tolong serahkan anaknya kepada dia. Bawa anak pak balik. Tak usah mengaji situ. Guru mengaji itu, Ibu, itu orang mulia. Di dada mereka Al-Quran. Allah saja tidak akan menyentuh azab itu, mereka itu. Tidak akan disentuh azab. Kita lalu menampar mereka. Allah saja segan mengazab mereka. Lalu kita memukul mereka. Itu Al-Quran tu kalau di dada orang tu manusia tu jadi mulia, Pak Ibu. Ya. Jadi tolong muliakan guru-guru mengaji kita. Dulu Pak Ibu guru mengaji kok tak digaji dah. Namanya bali minyak. Enak. Bali minyak namanya. Dia bali minyak saja. Cuman dihormati. Sawahnya diselesai, dibuat orang gaib dah betul. Sampai padinya diangkut ke rumah. Tanang guru mengaji lu Ibu. Kalau nyo mengecek antuk orang sadonya. Nah, kini penghargaan kau lah kurang. Ya dah? Nah, Bapak Ibu,
Kata Nabi, tidak ada yang sebaik yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Itu. Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis Abu Daud. Kata Nabi, nanti ketika manusia digiring ke sorga, di depan pintu sorga itu manusia belum boleh masuk sorga. Apa yang terjadi di depan pintu sorga itu? Allah berkata kepada manusia, Iqra waratil makunta turatil fid dunya. Bacalah Al-Quran yang dulu kalian baca di dunia. Bacalah Al-Quran yang dulu kalian baca di dunia. Dan naiklah setiap satu ayat ke sorga berikutnya. Kalau Bapak Ibu baca satu ayat, naik ke sorga berikutnya. Satu ayat, naik sorga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Dan sorgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca di dunia. Ternyata Bapak Ibu, level sorga manusia kelak di akhirat ditentukan jumlah Al-Quran yang dia baca. Kalau Bapak Ibu baca Quran 1000 ayat, mati. Nanti sorganya berhenti di titik 1000. Kalau 2000 ayat berhenti, maka berhenti di level 2000. Begitu seterusnya. Semakin banyak Bapak Ibu baca Quran, maka semakin tinggi level sorganya. Karena kata Nabi, level sorga setiap manusia akan ditentukan jumlah Al-Quran yang dia baca. Maka kata Nabi, sorgamu akan berakhir di ayat terakhir yang kau baca menjelang meninggal dunia. Itu kenapa kita suruh banyak membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu nanti insya Allah sorga ibu tinggi-tinggi. Kenapa? Ibu banyak programnya one day one juice. Tapi tahu? Kalau apa, enggak lah Ramadan saya tak baca Qurannya, apalagi one day one juice. Apa-apa aku itulah pemalih mana baca Quran. Ya dah. Kalau ibu-ibu alai ada program tu one day one juice. Harusnya one day one juice tu apa-apa dari ibu lah. Bagus betul. Karena ibu masuk surga japak. Ibu masuk surga menumpang japak. Ya. Kata Allah yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Imamnya siapa? Suaminya. Jadi besok ibu masuk surga dipanggil dengan nama apa tu? Apa fulan dan nyonya. Itu cara ibu masuk tu. Surga Firdaus, pintu ampek. Masuk ibu deh. Asal ibu nama apa masuk. Tahu? Itu makanya ibu tak boleh melawan ke kami itu. Kalau melawan-lawan ibu, kami besok ibu nama kami apa fulan, silakan surga Firdaus. Ibu dah kami mau nama ibu dah. Kau bertanya ibu kami, ambo apa? Ke siapa? Kau melawan saya kalian dulu. Urus orang. Betul tu. Kalau surga apa tinggi, tinggi otomatis tu. Yang persoalannya apa kok meleset? Meleset tampaknya surga lah, pemalih beribadah. Itu kacau tu. Pisah ibu japak besok tu. Yang hebat itu kalau apa surganya tinggi, ibu surganya rendah, ikutlah apa. Ya. Makanya apa-apa kok yang wajib menjelis taklim apa-apa. Yang wajib menghafal Quran apa-apa. Yang wajib perajagamu apa-apa. Dan ibu-ibu lah. Ikut menjelis taklim ibu-ibu saya, apa-apa antar kamar. Wirid itulah. Ibu-ibu saya ada apa-apa, ada satu wirid bagilah. Sebab begini. Baku apa ni wajib berajagamu, apa pemimpin. Kau salah ibu bisa apa KCM. Tapi kalau apa salah ibu tahu di KCM nak kenamu apa lah. Ibu tahu pengajian tu sampai ke pak modeko kecil apa jendela kau ceramah ini dari sini. Tu maka apa wajib dengan ceramah. Apa wajib beraja. Kok salah ibu apa meluruhan. Tapi kok apa salah ibu tak usah meluruhan lah. Tu kaedahnya begitu tu, pemimpin. Ciri pemimpin kau dak mau dipimpin. Tu ciri pemimpin. Dak mau digitahu, dak mau dipimpin. Makanya apa ke karyangok. Ciri pemimpin betul karyangok. Tidak percaya ibu, apa ambak oto. Motor apa tu? Cik ibu, pak, kamari wak luar, macet sekurang beralik. Cik apa? Duduk sana situ. Itu caknya. Beko macet. Tak menggari oto ke lah. Aja mengecek je ibu lah. Cantuk saya ibu lah. Kau ngecek je boleh. Tak ada kecek tadi. Cik cik apa? Turunlah kau lah. Kak saya macam itu caknya. Itu makanya apa-apa aku dengan ceramah. Apa tak boleh kecek ibu lah. Percayalah kamu. Tapi kalau apa mau ngecek ibu. Kalau apa mengecek ibu patuh nak. Itu pemimpin tu. Makanya Bapak Ibu, ya, ini program kajian, tahsin, tahfiz, apalagi itu namanya, tafsir, itu apa-apa lagak bayobana. Ibu-ibu lah.
Kadang-kadang ambo heran pe. Beraja Quran ko, dua se manusianya di masjid ko. Satu yang baru lahir, dua yang mati. Ya. Jadi yang beraja Quran ko anak-anak SD. Ya enggak, lah tamat SD, lah dikhatam, lah dia ada keliling kampung, dak ka beraja Quran itu. Dak dole itu, SMP ndak, SMA ndak, kuliah ndak. Bisul lah pensiun. Lah pensiun, lah payah oyong-oyong berjalan, baru beraja lo lihat. Ada kena pek lah utak lah sawak tu. 10 dia ajar sabalik lah pek ko tu mah. Ya dah. Ko yo ka beraja mudo-mudo. Bukan beraja aja, makanya apa-apa ibu yang masih muda kok berajalah, bikin program. Begitu Pak Ibu. Apa kata Nabi? Mangkana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Kalau dia bodoh di dunia, di akhirat bodoh pula. Pasti itu. Kalau bodoh di dunia ini, tidak paham dengan agama, nanti di akhirat pasti bodoh. Pasti bodoh. Itulah alasannya tadi kenapa manusia dipanggil masuk surga dengan imamnya. Karena imam itu yang paling baik, yang paling dalam ilmunya. Ya memang begitu aturannya. Tapi Bapak Ibu kalau bodoh di dunia, bodoh di akhirat itu. Maka belajarlah. Kadang-kadang Bapak Ibu, untuk program ceramah, kajian di masjid kok, sabana payah raminya Bapak Ibu. Ndak subuh, ndak maghrib, samonya. Yang tiba ceramah kok, lapor adalah lapuk, lah pensiun. Ini muda-muda alasannya banyak. Tak tahu kenapa Bapak Ibu ya, kenapa kok payah mana kita ya belajar. Nah kalau bisa dibuat program SD ada, SMP ada, SMA ada, yang mahasiswanya ada, yang separuh muda ada, yang separuh tua ada level-levelnya. Ada gek-gek sama gek-gek lah. Biar temanya kematian panjang saja. Mati akhirat neraka biar takutnya lah. Kalau yang muda-muda mungkin itu materi lo Ibu. Memang begitulah harusnya kita ini. Karena kata Nabi apa? Besok manusia akan ditentukan surganya oleh jumlah Al-Quran yang dia baca, yang dia pelajari. Itu pasti itu Ibu. Nanti lihat sajalah sendiri kalau tidak percaya. Lalu kata Nabi apa? Hadis berikutnya, nanti di akhirat man qara al-Quran wa ta'allama wa amila bih. Kalau ada orang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, atau mengajarkan Al-Quran, dianya masuk surga. Lalu kata Nabi, wasaffa asrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar. Dia diperkenankan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Masalah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya anak yang belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran seperti tadi imam kita deh. Bukan hanya dia yang masuk surga kata Nabi. 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Nanti lihat sendiri kalau tidak percaya. Pasti janji itu. Bukan hanya dia, 10 keluarganya yang divonis masuk neraka. Akan dibawanya ke surga, otomatis. Kalau begitu anak Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu belajar Al-Quran, menyelamatkan 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka, itu kira-kira berapa bayarannya untuk guru yang mengajarkan Al-Quran? Beginilah. Nanti baca surat Az-Zumar ayat 47 dan surat Ali Imran 91. Ya, apa kata Allah? Nanti di akhirat ketika manusia menampak azab, ya. Kalau nampak azab, ini nampak azab neraka nih. Manusia sudah mau diazab. Apa yang terjadi? Andai manusia di hari itu punya emas sebesar bumi, mil'ul ardi zahaban. Andai dia punya emas sebesar bumi, sagadang bumi ameh, nyukunyo surang. Bara haragu ameh sagadang bumi, Ibu. Ada orang bisa menilai ameh sagadang bumi. Sagadang bumi ku ameh ha. Bara piti itu. Ha? Coba tong. Dak buat di kalkulator tu Ibu. Kata Allah, nanti baca itu ya di surat Ali Imran 91. Andai manusia punya emas sebesar bumi, laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Di hari itu
dia akan menyerahkan emas itu demi selamat dari azab. Dia akan menyerahkan emas itu demi selamat dari azab. Bayangkan Ibu ya. Andai manusia nanti punya emas seberat bumi dan dia akan diazab nih. Dia akan menyerahkan emas seberat bumi itu supaya selamat dari azab. Sekarang kalau anak Bapak Ibu belajar Quran, diserahkan belajar Al-Quran, 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka diangkutnya. Kira-kira berapa bayaran untuk guru mengaji? Kalau mau dinilai. Amin sekadang bumi untuk 1 orang berubah. Kok 10 orang? Maka tidak wajar guru mengaji kok bagi 1 juta sebulan, tidak wajar. Tidak wajar. Kenapa? Akhirat anak ibu diselamatkannya. Bukan hak akhirat anak ibu, akhirat ibu sekeluarga diselamatkannya. Berapa bayarannya tuh? Dulu di perang Badar, ada 70 orang kafir yang jadi tawanan perang. Mereka boleh bebas. Syarat kebebasan 2. 1 tebus. Masing-masing menebus 100 ekor onta. Datanglah keluarganya, ambil 100 ekor onta, bawa pulang. Atau kalau tidak bisa bayar 100 ekor onta, ajarkan baca tulis Al-Quran 10 orang. Umat Islam. Boleh bebas. Coba Bapak bayangkan, mengajarkan tulis baca Al-Quran saja dinilai Nabi 100 onta. 1 onta itu sama dengan Innova 1. Untuk tulis baca Al-Quran saja, Nabi hargai 100 Innova. Ini sampai pandai anak mengaji, sampai santri yang baca Quran seperti anak yang perempuan tadi itu. 20.000 sebulannya. Menunggak lah bagai. Ya. Betapa remehnya Bapak Ibu memandang akhirat itu. Padahal tadi kata Allah apa? Andai manusia punya emas seberat bumi, diserahkan emas itu semua tuh. Supaya selamat dari azab. Sekarang 10. Karena dia belajar Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, tolonglah dihargai guru-guru mengaji dengan harga yang maksimal. Kami ini Bapak Ibu memang tidak boleh minta gaji. Guru-guru mengaji memang tidak dibolehkan minta gaji. Benar. Kata Allah begitu. Para nabi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, mengajarkan wahyu. La as'alukum ajran. In ajriya illa Allah. Kami tidak boleh minta upah, minta gaji. Karena gaji dari Allah. Surga kami paling tinggi yang mengajarkan Al-Quran ini. Memang tidak boleh minta upah. Minta tidak boleh. Saya berceramah tidak boleh minta upah. Karena saya mengajarkan Al-Quran kewajiban. Tidak boleh minta gaji. Oh, Ustaz berkau kan dia amplop di pengurus. Itu tidak gaji, sedekah. Oh, sedekah juga gaji beda Pak. Kalau gaji itu profesional. Ada dokter. Aku pernah bawa ayammu dulu ke dokter saraf. Di sawahan. Ibu dokter itu tokok-tokok luti ayammu sampai kali. Su 2, kiri 2. Alah dok, Allah. Para dok, dua tui nokok lutui sih ibu, boleh apa ibu? Oh profesional, ya kan? Itu, memang profesional. Menentukan tarif. Kalau Ustaz tidak bisa menentukan apa ibu? Pada ada Pak Pengurus telepon nombor tu. Ustaz, bisa bagi pengajian di Masjid M-Nur? InsyaAllah Pak, bila tu? Yo tanggal itulah, ha? Nurul Quran Pak. Jadi insyaAllah. Marah tu Pak Ustaz. Yo tergantung hadis Pak. Kalau sahih sekian. Kalau daif sekian, ada pernah Pak Pengurus? Enggak. Bodoh undang tibu ya pokoknya. Beko pun dia gi amplop, itu sedekah Pak Ustaz, kok dari jamaah kamu terima. Dah pernah berbuka lah tu. Pernah berbuka Pak Ibu? Satu dagi di Pak Pengurus kan berbuka langsung, Pak Cito, kamu joto, kamu ikut bensin sudah cukup itu kan ada Pak Ibu. Tak boleh tu. Kalau ada Ustaz masang tarif, tak usah diundang. Memang mengajarkan Al-Quran kewajiban. Berdakwah kewajiban. Mengajarkan Al-Quran kewajiban, tak boleh minta upah. Upah dari Allah. Tapi walaupun kami tidak boleh minta upah, ibu bapa tolong pikirkan kesejahteraan guru mengaji itu. Mereka punya keluarga, mereka punya kebutuhan. Ibu bapa kalau baca nanti surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-9 dan 10. Baca Al-Mujadilah 9 dan 10, apa perintah Allah? Iza najaitumur rasul, faqaddimu baina najwakum sadaqah. Dulu diatur, siapa yang ingin konsultasi dengan Nabi, siapa yang ingin bertanya dengan Nabi. Nabi itu kan tempat bertanya tentang persoalan umat.
Siapa yang ingin konsultasi dengan Nabi, bertanya dengan Nabi, bersedekah dulu. Buk Nabi itu punya keluarga. Dari pagi sampai malam dia melayani umat, pertanyaan-pertanyaan umat. Maka diperintahkan Allah, kalian kok kamu tanya ke Nabi, bersedekah dulu. Itu makanya Bapak Ibu sobok-sobok guru mengaji itu salib amplop kenya. Iya Pak, itu adabnya. Baca sejarah Bapak Ibu. Bakok sekolah misalnya Canduang, Johor, Parabek, bakok maju-maju zaman dulu Pak. Padahal buya-buya itu duduk sini suraunya Pak. Murid-murid beraja banyak di situ Bapak Ibu, lengkap kebutuhannya. Bakok sekolah dulu tuh maju Bapak Ibu. Tidak ada bantuan negara itu. Setiap yang datang guru-guru murid-murid, wali murid, jamaah kok datang mau sobok yo buya-buya tu basalam tu batempel jo itu. Memang citu wak ke guru mengaji itu Bapak Ibu. Ibu bapak kok yo guru mengaji itu ke tamu ke guru mengaji itu pe nak cari anak basalam titip situ. Basalam bapiti salam tu. Itu kata Allah begitu, bacalah surah Al-Mujadilah tu. Kalau engkau hendak berkonsultasi dengan Nabi, bersedekahlah. Karena guru-guru mengaji ini, Bapak Ibu, mereka tidak ada urusan dunianya. Mereka memikirkan akhirat anak-anak kita. Kita yang memikirkan dunia mereka, ikut tradisi yang hilang, Bapak Ibu. Dulu orang kalau pergi bertamu, je buya itu, Bapak Ibu, bajinjiang, Pak. Bawa sesuatu. Makanya kini, Bapak Ibu, Masya Allah ya, guru mengaji kau memprihatinkan hidup ini, Bapak Ibu. Ya, saya tahu betul itu. Betapa susah jadi guru mengaji gini, Bapak Ibu. Sudahlah penghargaan ya wali murid kurang, itu materi pun penghargaannya minim. Memang kami tidak boleh minta piti, tapi tolong Bapak Ibu pikirkan. Kami memikirkan akhirat anak Bapak Ibu memikirkan dunia kami. Itu biasa aja begitu. Makanya Allah perintah begitu tadi itu. Kalau kau ingin berkomunikasi dengan Nabi, bersedekahlah dulu. Saya dah tahu Pak di sini. Di Siko bara gaji guru mengaji Pak sebulan. Ampe ratui. Ampe ratui tak masuk akal tu Pak Ibu. Bani ba'awan saya tu aku nyoba bali saya ba'awan cik sehari tu dah cukup sebulan itu. Bayangkan Pak Ibu tu guru mengaji sebulan 7 hari maja ampe ratui sebulannya. Padahal Bapak Ibu nanti di akhirat kok punya ame segadang bumi bagian kinyo tu. Agak beyo mana lah Bapak Ibu. Kok keyo keselamat di akhirat kan Nabi sebut begitu. Nabi sebut begitu. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali Al-Quran. Kalau Bapak punya anak yang belajar Al-Quran, menghafal Quran, bukan hanya dianya yang diamankan, 10 keluarganya diamankan yang sudah yang divonis masuk neraka. Ya, tambahlah tu Pak, gaji guru mengaji di situ. Minimal 2 juta lah. Gaji guru mengaji di situ. Tak keruginya Pak Ibu percayalah kamu. Dia sibuk Pak Ibu membangun WC bongkar tiuk sabanta, kubah bongkar tiuk sabanta, membangun orang kau jauh lebih berharga pada membangun fisik kau. Kau masjid kau sabanta tagak kau. Tapi membangun kamu ni masjid kau tak mudah. Ikut cila dengan kau masjid kini kau. Lapuk-lapuk saja. Kau kok mati mendadak saya sado sekali mati kau langang masjid kau. Untung lebih ganti-ganti mati kau. Kau sekali mati saja. Langang masjid kau mah. Sana kamu ni naik. Kalau tidak anak-anak itu, karena tidak disiapkan. Makanya tidak kalah hebatnya tu. Berinfaklah untuk guru mengaji itu. Ya, supaya Al-Quran itu tersebar di tengah umat. Termasuk untuk ustaz-ustaz kita. Ya, ustaz-ustaz kita tu berikan perhatian yang agak serius juga Pak Ibu. Bukan maksudnya ke saya, enggak. Semua. Ya, karena guru-guru mengaji Pak Ibu ya. Ustaz ini tidak semuanya beruntung Pak. Kalau saya alhamdulillah, saya pegawai negeri. Saya punya gaji tetap. Tidak pun Bapak Ibu bersedekah ke saya bisa menghidupi keluarga saya. Tetapi nada Pak. Tetapi kita kaji. Nah. Bapak Ibu, tidak semuanya guru-guru agama ini
yang beruntung. Ya. Kalau guru-guru agama, ustaz-ustaz yang memang dia punya penghasilan tetap, punya usaha, enggak apa-apa. Enggak penting. Tapi ada ustaz yang memang setiap hari dia mengaji, mengajar umat, dari pagi sampai sore dia pengajian ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak sempat dia mengurus dunianya, mengurus keluarganya. Maka Bapak Ibu lah perhatian guru-guru yang seperti itu. Karena begini Bapak Ibu, jihad untuk agama ini bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Kami yang tidak punya harta, dengan jiwa kami untuk membesarkan agama Allah. Ibu bapak yang punya harta dengan harta, nilai jihadnya sama. Insya Allah pahalanya sama. Karena agama ini tidak bisa kembang Bapak Ibu kalau tidak backing dengan finansial. Begini Bapak Ibu, kenapa misionaris Kristen itu hebat-hebat? Kenapa misi para pendeta yang dikirim berdakwah oleh gereja itu baku sukses-sukses ke pulau-pulau terpencil itu Bapak Ibu? Baku di Mentawai itu banyak non-muslim Bapak Ibu. Itu dai-dainya Bapak Ibu, ustadz-ustadz gereja itu, pendeta-pendeta itu Bapak Ibu, itu dibiayai besar oleh gereja. Anak istrinya dijamin, hidupnya dijamin. Dari mana? Dari infak gereja mereka. Sehingga mereka kalau pergi berdakwah bertahun-tahun tidak memikirkan yang tinggal. Itu kenapa misi mereka sukses. Maka mereka tidak pulang-pulang lagi. Janganlah cerita Yahya Waloni ketika jadi pendeta. Sabana Jaya makmur hidup pendeta itu Bapak Ibu. Siapa yang membiayai itu? Jamaahnya. Aku yang tak ada Bapak Ibu. Ustaz kau berceramah apa berdakwah? Rumahnya pikiran juga. Berdakwah juga. Belanjonya cari juga. Berdakwah ke maju Bapak Ibu. Cobalah masing-masing kita punya porsinya. Yang diberi rezeki dengan rezeki berjuang. Yang punya ilmu dengan ilmu berjuang. Masing-masing infak aku Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau bisa infak masjid aku. Cari anak yatim dan cerdas-cerdas di masjid kau, di lingkungan kau. Sekolahan ke pesantren. Jo piti masjid kau sekolahan. Ang Maria. Kecil namanya. Ang kami sekolahan ke pesantren ya. Bila perlu besok ketemu tengah kami sekolah besok ya piti masjid ya. Besok pulang siko ang jadi imam ya. Ceramah ang siko ya, tuntun umat di siko ya. Kalau setiap masjid punya program itu Bapak Ibu, barakah hebatnya umat 10 tahun ke depan Bapak Ibu. Sayang ndak yang beraja agama, beraja salah surang. Pandai-pandai salah surang. Umat kau tak peduli Ibu. Memang begitulah. Ya, awak ingin maju, ingin hebat, cuma tak pernah berpikir maju bersama. Apa salahnya Bapak Ibu? Piti masjid kau dipakai untuk itu. Tak membangun fisik panjang sepikiran Allah. Dibangun manusianya lain. Sehingga di sampai awakku besok banyak ulama muncul, yo piti infak masjid kau sekolahannya anak-anak yatim yang cerdas-cerdas. Bisa. Kenapa tidak bisa? Cuman kalau ikut programnya tidak nampak hasilnya capek lah. Lama nampak hasilnya. Tapi itulah Bapak Ibu ya, betapa pentingnya kita belajar Al-Quran ya, dan mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan tidak satu hadis-hadis yang menjelaskan betapa hebatnya jaminan bagi mereka yang belajar Al-Quran. Nah paling tidak nih, anak-anak kita yang belajar di sini, tolonglah Bapak Ibu, seriuslah membacking mereka sama-sama. Bukan hanya didorong mereka ke sini, tapi guru-gurunya diperhatikan juga. Perhatikan kesejahteraan mereka juga. Ya, biayai mereka dengan yang minimal semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ratus ribu sebulan tuh Bapak Ibu. Itu tidak manusiawi. Sampai ratus ribu itu tidak manusiawi. Ibu pergi ke pasar, apa peti sampai ratus ribuan sampai pulang. Yalah. Hampir 1.000 sebulan. Ada. Cobalah Bapak Ibu diriset lah. Ditata ulang cara berpikir kita tentang agama ini. Kalau memang benar-benar kita ingin menolong agama Allah ini. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, sekedar motivasi saya dalam konteks nuzul Quran ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan keagamaan di tempat kita semakin maksimal. Pembelajaran Al-Quran semakin semarak. Dan yakinlah Bapak Ibu, semuanya akan kita lihat hasilnya di akhirat. Yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya nanti di akhirat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.